Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok T akan memaparkan tentang lab work 3, yaitu object detection. Pertama-tama kalian pergi ke Add Impulse dan create new project. Di sini bebas saja, kalian mau pilih public atau private dan namanya bebas saja. Di sini saya kasih nama lab work 3 kelompok T dan create new project aja. Oke, langkah pertama kalian ke dashboard dan pada labeling method kalian pilih bounding box karena kita ingin melakukan object detection. Kemudian ke data acquisition. Nah, kalian bisa add data dengan cara upload data dan select folder aja. Kalian pilih file data buah yang udah kalian download sebelumnya. Ini ada onion, kita upload aja. Kemudian pilih file lagi, upload buah sisanya. Selesai, kalian bisa ke labeling. Nah, labeling ini kalian akan melabelin satu-satu dataset yang udah kalian upload tadi. Cara labelinnya gimana? Kalian drag aja ini dan kalian labelin, misal ini ya, setelah kayak gitu. Nah, kalian juga bisa gunain YOLO V5 untuk classify-nya atau ngelabelinnya. Tetapi YOLO V5 ini mempunyai beberapa keterbatasan karena dataset yang ada di YOLO V5 itu terbatas, jadi agak ngaco nih. Ini gambar onion, cuman dia ngedeteknya sebagai apple. Nah, saran saya kita pakai AI labeling ini. Nah, di sini kalian bebas mau milih Gemini atau yang lain. Nah, kalau kalian milih Gemini itu disaranin kalau kalian punya Gemini yang Pro. Nah, kalau kalian nggak ada yang Pro nih AI-nya, kalian pilih yang all fit aja. Nah, kemudian buat action name-nya bebas namanya aja. Di sini saya namain threat detection. Nah, di sini nih di prompt ini yang paling penting. Nah, kita bisa ganti person ini ke buah yang tadi kita upload, misal potato. Di sini labelnya bakal di labelin potato. Nah, tingkat confidence-nya 0,2. Nah, tingkat confidence itu apa? Tingkat confidence adalah tingkat kepedean si AI ini ngedetect bahwa itu adalah sebuah potato atau kentang. Nah, jadi kalau misalnya si AI-nya ragu-ragu, tingkat confidence-nya itu semakin rendah. Misal, kalau dia nebak potato ini tingkat confidence-nya 0,1, maka kita nggak akan anggap ini potato karena kita batasin bare minimumnya 0,2. Nah, semakin tinggi berarti semakin tepat si AI ini bakal nebak bahwa itu adalah sebuah potato. Nah, kita bisa pakai di 0,5 di tengah-tengah. Nah, kalian copy aja prompt-nya. Nah, kalian namain satu-satu buah yang udah kalian upload tadi. Oke, setelah itu kalian ke ignore object smaller than. Nah, ini tuh maksudnya apa? Ini tuh dia bakal membuang atau menghiraukan objek yang lebih kecil dari di sini saya set nilainya ke 20%. Nah, maksudnya gimana? Dia akan ngebuang objek yang sekiranya nilainya lebih kecil 20% dari gambarnya. Misal, gambar onion ini. Onion ini kan 100%-nya segini, 20% kita ambil aja segini. Nah, dia bakal kalau lebih kecil dari 20%, dia bakal dibuang kayak gitu. Makanya di sini ada ignore object smaller than 20%. Kayak gitu. Oke, setelah itu kalian label preview data dulu. Nah, tunggu sampai jobnya selesai.
Oke, nah di sini jobnya udah selesai. Nah, kita bisa lihat hasil previewnya. Nah, bahwasannya si onion yang kecil-kecil ini nggak kedetek karena dia tuh lebih kecil dari 20%. Dan juga tingkat confidence-nya kita di 0,5 biar minimumnya. Jadi bisa saja dia udah ngedetek ini sebagai onion, cuman confidence-nya di 0,3. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita taruh di sini 0,3 aja. Terus kita label preview. Nah, di sini kentangnya itu kedetek, padahal tadi ketika 0,5 itu nggak kedetek kayak gitu. Nah, untuk yang ini, kenapa nggak kedetek? Itu karena kita nge-ignore objek smaller than 20%. Nah, jadi ini kecil banget. Dia nggak ada 20% dari total keseluruhan ukuran gambar, kayak gitu. Nah, kalau kalian mau ngebiarin nih ini kedetek, nah kalian kecilin aja si ignore-nya. Label preview data dulu. Apelnya kedetek nih kan, cuman onionnya nggak kedetek karena itu lebih kecil dari 10%-nya. Oke, kalau mau lebih kecilin lagi, kita pakainya 5%. Kita label preview data lagi. Oke, kalau dirasa udah cukup buat ngelabelinnya, kalian bisa langsung lanjut ke label all data. Nah, karena saya rasa ini agak janggal atau kurang cukup buat ngelabelinnya, kita harus perlu setting lagi di otak-atik lagi si from atau ignore objeknya itu. Nah, oke. Nah, saya rasa ini udah cukup buat labelingnya, karena saya sudah menemukan settingan yang pas. Jadi kita label all data aja. Oke, kita tinggal setelah itu kita tinggal tunggu jobnya selesai kayak gitu. Oke, setelah labeling AI-nya komplit atau selesai, kita ke dataset. Nah, sangat dianjurkan bagi kalian yang menggunakan AI labeling, kalian cek satu persatu apakah udah sesuai kemauan kalian atau belum. Oke, setelah itu kalian ke create impulse. Nah, kalian ganti dulu ini ke ESP expressive eye, terus kemudian save. Nah, kalau sudah, kalian add processing block menggunakan image, kemudian learning blocknya kalian ke object detection, kemudian save impulse. Nah, kalau udah kalian ke image, terus kalian ganti dari RGB ke grayscale, save parameter. Kalau sudah, generate feature. Tunggu sampai jobnya selesai.
Jika sudah, kalian masuk ke object detection, dan number of training cycles itu terserah kalian mau berapa. Tapi perlu diingat, semakin banyak number of training, maka semakin lama trainingnya. Tapi semakin bagus juga hasil dari training tersebut. Nah, jadi di sini saya langsung aja yang gede, 400 misal. Nah, kemudian untuk modelnya kalian pilih yang nih, Como yang mobile net video yang 0,35. Kalian add aja. Kemudian kalian save train. Nah, tunggu sampai proses trainingnya selesai. Oke, setelah training selesai, di sini saya dapat skor di 60,3%. Ini training performance. Sebenarnya yang bagus itu di 70-80%-an. Itu bagus. Cuman kalau dapat 60% juga udah oke. Oke, kita lanjut ke deployment aja. Nah, selanjutnya kita bisa nge-run model yang udah kita bikin di HP. Caranya gimana? Caranya kita pindah di HP dulu. Oke, setelah kita sampai ke HP, kita scan aja barcode yang ada di Edge Impulse tadi. Kita scan barcode-nya. Nah, kemudian kita masuk ke browsernya. Nah, kita tunggu dia nge-build project kita. Oke, kita give akses kamera dulu. Nah, kalau sudah, coba kita arahin ke beberapa objek. Nah, di sini masih agak ngawur ya, karena emang tadi kita training cuma dapat 60%. Nah, kita coba ke satu objek dulu. Nah, di sini sudah bisa ngedetect apel. Nah, bagaimana dengan kita dua objek? Tadi kan ada apel potato ya. Apakah kedetect? Oke, dia kedetek sebagai potato, walaupun ada beberapa yang kedetek sebagai apel. Nanti tipsnya itu kita bisa train ulang dengan jumlah train yang lebih banyak, atau enggak kita tambahin lebih banyak dataset seperti itu. Oke, kita lanjut ke Edge Impulse-nya lagi. Oke, kita sudah kembali ke Edge Impulse. Sekarang kita lanjut ke deploy. Kita pilih Arduino library, terus kita ke TensorFlow, kemudian build aja. Nah, tunggu sampai jobnya selesai. Nah, setelah itu kita save saja ini zip-nya ke download. Nah, tunggu sampai proses download selesai. Nah, kalau udah selesai, kita buka ke downloadnya. Nah, ini udah ada. Nah, kalian ekstrak aja. Terakhir. Nah, udah muncul nih library-nya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita buka VS Code di platform IO-nya. Nah, kita ke home, kemudian new project aja. Nah, kita bebas mau namain projectnya apa. Misal network. Nah, untuk boardnya kita ke sheet Xiao. Nah, kita pilih yang S3.
frameworknya Arduino, kemudian finish. Kita tunggu proses membuat projectnya. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut balik ke file manager tadi, ke library yang udah kita install. Nah, setelah kita nge-extract library-nya, kita drag and drop aja ke VS Code bagian library-nya. Nah, udah muncul. Nah, setelah udah muncul, kita ke examples yang ESP32 kamera. Oke, kita copy aja yang ini, masukin ke main.cpp. Oke, dah. Jika sudah, kita bakal ganti yang ini. Ganti codingan ini dengan codingan yang sudah tersedia, yaitu codingan define seperti ini. Kita copy saja, nanti kita masukin sini. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita nge-define si AI kamera get data ini di atas, kita define. Nah, kalau udah kita konekin dulu DSP-nya. Nah, kita pilih com-nya di sini, kemudian upload aja. Kita tunggu sampai proses upload dihasilkan. Oke, udah sukses. Kita buka serial monitornya dulu. Oke, nah ini udah muncul serial monitornya. Kita bakal coba ngedeteksi sebuah apel dulu, lemon dulu deh. Lemon. Kita split screen sama si Visual Studio Code-nya. Nah, biar kita bisa ngedeteksi. Oke, seperti yang terlihat, ini sudah terdeteksi lemon di bounding box-nya. Seperti itu. Oke, kita coba ke buah lainnya. Kita arahkan Xiao ke output-nya. Nah, dia udah ngedeteksi apel. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Kita cabut aja dulu jauhnya. Oke, langkah selanjutnya kita bakal tes di tempat yang namanya Seed Studio GitHub. Kita copy aja di SenseCraft. Kita bakal tes si custom AI-nya. Nah, sebelum kita upload custom AI model, kita ke lab 3 kita lagi.
Oke, kemudian kita ke dashboard. Kita pilih yang block outputnya TensorFlow INT8. Kita download. Kemudian open aja. Nah, kita upload custom AI. Nah, kita namain aja deteksi buah. Nah, kita pilih yang tadi udah kita download ini. Kemudian objeknya itu kita samain kayak yang di training tadi. Ada background, apple, lemon. Nah, background, apple, lemon, kemudian lemon, onion, potato. Nah, kalau sudah kita save model. Oh ya, kita hubungkan dulu si shell kita. Tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini udah muncul preview kameranya. Nah, kita bakal ngetes ke beberapa buah. Oke, kita split screen dulu. Coba cek yang apple. Ada detect apple. Kita lihat bounding boxnya. Oke, kita coba ke gambar yang lain. Nah, bounding boxnya udah ada dan dia ngedeteksi apel. Kita coba buah lain. Bisa kita arahkan. Nah, bounding boxnya sudah benar dan dia ngedeteksi lemon. Oke, bagaimana dengan banyak buah seperti ini? Kita cek. Nah, dia bakal ngedeteksi tiga-tiganya itu lemon. Nah, dia bakal nge-bounding boxing seperti itu. Nah, kita juga bisa ngatur confidence dan IOU-nya. Nah, confidence-nya kita bisa turunin, kita bisa naikin. Kita coba set ke 50. Kita arahin. Oke, dia ngedetect onion juga. Kenapa? Karena dia confidence-nya di 50-an onion itu. Nah, kalau kita naikin, onionnya bakal nggak kedeteksi. Karena kita set bare minimum confidence-nya di 80. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana jika kita tes dengan dua buah apel kentang? Dia bisa mendeteksi. Nah, dia bisa mendeteksi potatonya dan juga onionnya. Oke. Sekian laporan Lablog 3 dari kelompok T. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.